Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Jufiki Rahman, NPM 1846020. Di sini saya akan menjelaskan kasus dari analisis pelanggaran merek dagang dalam kasus persamaan bentuk kemasan oleh produk PT Sinde Budi Sentosa Cap Badak terhadap PT Wenkendrakco PT Ltde Cap Kaki 3. Yang dimana di sini saya akan menjelaskan eh, negara-negara yang berdasarkan pada hukum Indonesia memiliki hukum atas Undang-Undang Perlindungan HAKI, yang dimana hak atas kekayaan intelektual, yang mencakup Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Dalam kasus ini, analisis pelanggaran merek dagang PT Sinde Budi Sentosa dengan Wenkendrung, yaitu persamaan dalam penggunaan dari suatu produk, yang dimana merek dagang yaitu persamaan terhadap kemasan kaleng maupun botol di antara produk keduanya. Dalam kasus ini, PT Sinde Budi Sentosa lebih dulu atau lebihlah pertama yang mendaftarkan kepada hak Direktorat Jenderal, yaitu pada tahun 2004, yaitu sebelum dilakukannya pendaftaran mereka memiliki perjanjian dengan PT Wenkendrup. Tetapi PT Wenkendrup ini mendaftarkan kepada hak Direktorat Jenderal yaitu pada tahun 2008. Namun, dari produk cap badak PT Sinde Budi Sentosa memiliki persamaan, di mana desain bentuk dengan produk cap kaki 3 merek cap kaki 3 milik Wenkendrup, yang dimana dalam hal ini merupakan suatu pelanggaran merek dagang. Yang dimana saya di sini akan menjelaskan apa itu pengertian merek dagang. Merek dagang dari KBBI atau menurut KBBI, yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2001, adalah tanda-tanda yang dikenakan oleh pengusaha, pabrik, produsen, dan sebagainya pada barang-barang yang dihasilkan sebagai tanda pengena atau cap tanda yang menjadi pengena untuk menyatukan nama dan sebagainya. Itu sekilas dari merek dagang. Lanjut lagi dalam kasus tersebut, perjanjian kerjasama yang sudah berjalan selama belasan tahun dari sejak tahun 1978 mengalami perubahan yang dinilai PT Sinde Budi Sentosa sangat memberatkan dari segi hukum. Maka PT Sinde Budi Sentosa mengambil keputusan untuk mengganti merek logo dari cap kaki 3 menjadi cap badak. Sesuai dengan prinsip yang dianut Undang-Undang Merek Indonesia, yakni first to file principle, bukan first come atau first out, yang kita juga pelajari bersama-sama di hukum bisnis. Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya kalau merek itu dilakukan pendaftaran. Maka berdasarkan prinsip ini, maka seseorang yang ingin memiliki hak atas merek harus melakukan pendaftaran atas seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Jika kita melihat lebih lanjut kasus ini, larutan cap badak memiliki banyak kesamaan dengan kemasan larutan cap kaki 3 yang merupakan merek dagang dari PT Wenkendrakco PT Ltd. Dalam hal ini, PT Sinde Budi Sentosa semestinya tidak dapat mendaftarkan hak merek dari produk yang dimilikinya karena memiliki kesamaan, kemiripan, dan kemasan dalam larutan cap kaki 3. Di mana kesamaan dan kemiripan itu ada 9, tapi saya akan menyebutkan 5 saja, yaitu dari bentuk botol, dari tutup botol warna biru, warna kemasan, tulisan Arab, dan font tulisan. Dalam hal ini, unsur merek yang diusung PT Sinde Budi Sentosa secara tidak langsung memiliki unsur yang sama dengan larutan cap kaki 3. Namun, permohonan dagang mereka itu diloloskan oleh Direktorat Jenderal HAKI oleh PT Budi Sentosa pada tahun 2004 dengan merek larutan penyegar cap badak untuk kelas 32 dan 05 minuman kesehatan. Selanjutnya itu, sedangkan PT Wenkendrakco belum mendaftarkan kepada
Direktorat Jenderal Haki, hak atas kekayaan intelektual. Maka dari itu Wenkenduk melakukan gugatan kepada PT Cindy Budi Sentosa. Dan terakhir, secara sepihak memindahkan lisensi penggunaan merek dagang cap kaki 3 ke PT Kinocare Era Cosmetindo pada tahun 2008. Lanjut, yaitu sengketa merek antara PT Cindy Budi Sentosa dengan Wenkenduk Co. Ltd. Berakhir di Pengadilan Niaga Jakarta. Majelis memenangkan merek penggugat PT Cindy Budi Sentosa karena majelis berpendapat minuman tersebut memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik penggugat PT Cindy Budi Sentosa. Majelis hakim menyatakan bahwa pendaftaran merek cap kaki 3 dengan nomor IDM 002418894 oleh Wenkenduk dilakukan dengan etikat tidak baik karena dapat menyesatkan produk konsumen yang mengira produk tergugat berasal dari penggugat. Merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar merek pihak lain ialah merek yang digunakan dengan merek yang terdaftar sebagai milik orang lain tersebut. Ada kemiripan karena adanya unsur-unsur yang menonjol antara merek yang digunakan dengan merek yang terdaftar sebagai milik orang lain. Keadaan tersebut dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur atau persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam kedua kelompok. Pada prinsipnya dan terakhir, yaitu unsur merek yang diusung oleh PT Cindy Budi Sentosa secara tidak langsung memiliki unsur yang sama dengan produk larutan cap kaki 3. Namun permohonan merek dagang kepada Direktorat Jenderal Haki oleh PT Cindy Budi Sentosa berhasil lolos pada tahun 2004 dengan merek larutan penyegar cap badak. PT Cindy Budi Sentosa mendapat merek dagang dari Direktorat Haki karena pada tahun 2004 Wenkenduk belum melakukan pendaftaran merek dagang larutan penyegar cap kaki 3 ke Direktorat Jenderal Haki dan baru mendaftarkan mereknya pada tahun 2008. Hal tersebut sesuai yang kita belajar apa yang sama dengan hukum bisnis pariwisata, yaitu first to file principle, bukan first come atau first out. Pemegang merek baru akan diakui atas kepemilikan mereknya jika merek itu dilakukan pendaftaran. Dan seharusnya Direktorat Jenderal Haki lebih teliti dalam menyeleksi permohonan pendaftaran merek dagang maupun jasa agar tidak dapat menimbulkan kerugian pihak lain atau menyesatkan konsumen. Sekian dari saya, terima kasih.